Kebanyakan wasir, ambeien atau hemoroid adalah penyakit ringan yang tidak menimbulkan gejala. Wasir dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan, namun lebih sering menjangkiti ibu hamil, pasien dengan konstipasi atau diare kronik. Penyakit ini menyebabkan penderitanya tidak percaya diri dan terganggu. Benjolan pada bagian anus akan menimbulkan rasa tak nyaman pada saat duduk. Ukuran benjolan bisa kecil ataupun besar, tergantung pada kondisi wasir. Benjolan ini merupakan pembesaran dari pembuluh darah di dalamnya yang mengalami penekanan berulang kali. Jika wasir disertai keluhan pendarahan yang banyak, segera kunjungi dokter untuk memperoleh penanganan. Kembali dalam acara Ayo Hidup Sehat. Pada episode kali ini kita kembali membahas mengenai satu masalah yang cukup mengganggu, tapi kadang-kadang orang malu mengakuinya. Karena ini namanya wasir atau ambeien, lebih tepatnya orang bisa suka menyebut itu. Nah, apakah ada di antara penonton mungkin yang pernah mengalami atau temannya mengalami ini? Ada nggak? Ada nggak? Tetap malu untuk Kan? mengakui. Terbukti apa yang saya bilang tadi. Kalaupun iya, pasti nggak mau ngomong. Iya, nah kita Karena akan ini mengganggu. membahasnya hari ini dengan Dr. Ari, spesialis penyakit dalam dan konsultan saluran cerna dan hati. Halo dok. Halo dokter. Nah dok, ini tentang wasir. Sebenarnya orang-orang perlu tahu nih, wasir itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya wasir itu adalah bagian dari pembuluh darah kita di daerah anus ya, di daerah dubur itu. Itu dia keluar, bengkak, sehingga pasien tadi seperti gambar tadi itu pasien merasakan pokoknya duduk tuh nggak enak gitu ya rasanya, nyeri gitu ya. Bawahnya nggak bisa diem aja. Makanya kadang-kadang kalau orang-orang suka pecicilan, jangan-jangan ambeienan itu tuh. Wasir tuh, jangan-jangan. Iya, nggak bisa. Saya agak-agak tersinggung dokter. Oh gitu ya. Jadi pokoknya dia nggak betah. Kenapa? Kan nggak nyaman. Nah, itu salah satu gejalanya. Dan lama-lama pasien juga bisa akhirnya perdarahan. Nah, timbul perdarahan. Itu tadi. Jadi awalnya sebenarnya secara struktur di dalam tubuh kita tuh ada jaringan dari bagian dari pembuluh darah kita di bawah itu. Tapi karena tadi berbagai macam faktor resiko, akhirnya dia keluar. Nah, keluar timbullah masalah-masalah tadi itu. Jadi timbul nyeri, panas, segala macam sampai juga bisa timbul perdarahan. Oh Nah, gitu dok. Jadi gini dok, belakangan ini aku emang agak-agak susah BAB dok ya, udah sekitar semingguan itu nggak bisa teratur gitu loh dok. Itu kira-kira kenapa tuh dok? Ya, sekarang pertama ngomong susah BAB dulu. Susah BAB 3 hal sebenarnya. Ya, pertama minumnya kurang, ya, kemudian kurang sayur-sayuran buah-buahan, ya kan, kemudian kurang bergerak, dan ada satu lagi sedih atau depresi misalnya, gitu. Itu mewakili isi hati om. Itu dia, Mbak. Jadi kalau orang-orang yang sedih itu cenderung susah buang air besar. Jadi katanya ususnya males, tapi istilah medis itu IBS. Nah, ini nih tadi nih, kalau kita diemin terus, susah buang air besar ini lama-lama bisa timbul wasir tadi itu. Oh, jadi gejala ya? Benar. Iya, bahagia. Jadi mesti hati-hati gitu. Orang nganggap susah BAB biasa, jangan. Nanti komplikasinya ke wasir ini nih. Jadi pembicaraan. Jadi jangan kelamaan sedih, apalagi ngelamun di kamar mandi sambil duduk di toilet, mungkin lama-lama jadi wasir. Nah, ini sepertinya sebenarnya bukan cuma salah satu, bukan cuma Mbak Andin aja berpikir kayak gini. Banyak masyarakat punya pola pikir yang mungkin harus diluruskan pada kali ini. Jadi kita akan bahas juga mengenai mitos-mitos mengenai wasir tadi. Nah, ada juga orang yang bertanya nih ya, katanya ini karena satu keluarga punya keturunan katanya wasir katanya. Jadi mereka itu dia bilang, oh saya ada keturunan wasir katanya gitu. Apakah wasir itu genetik Ya, dok? satu faktor genetik memang ada, tapi saya rasa nggak terlalu besar. Karena kembali lagi akhirnya tadi itu hal-hal yang membuat dimana dia menjadi timbul wasir tadi, susah buang air besar tadi ya. Kemudian, nah kalau bicara soal susah buang air besar itu berhubungan dengan pola makan di rumah. Misalnya kalau kita sebagai orang tua bilang anak nih mesti makan buah sayur, tapi dia nggak makan buah sayur, diketawain sama anak. Apalagi anak zaman now. Iya dong. Maksudnya bapak ibunya aja. Artinya kita nggak mencontoh yang baik. Jadi itu tadi. Kemudian minum. Kadang-kadang ibu-ibu mohon maaf malas minum. Kenapa malas minum? Ini buang banyak air kecil, pipis, apalagi kalau di luar gitu, males antar mikirnya dulu. Jadi sebelum buang air kecil udah mikir nih WC-nya bersih apa enggak, bau apa enggak. Jadi udah akhirnya udah males minum. Nah itu tadi.
kurang minum airnya susah buang air besar. Akhirnya tadi timbulnya wasir gitu. Oke, nah ini ada lagi nih dok, banyak sekali mitos-mitos, yaitu ada konsumsi makanan pedas bisa menyebabkan wasir. Apakah betul dok? Ya, sebenarnya menyebabkan wasir udah pasti salah. Nggak ada istilahnya makan pedas. Justru kalau makan pedas yang sering BAB-nya lancar bisa jadi masalah lancar. Tapi juga gini juga, ada beberapa pasien-pasien yang bolak-balik mencret-mencret terus, itu bisa timbul juga tuh wasir tadi itu. Karena terpaksa kan dipaksa-paksa terus juga ada. Jadi ini pasti tidak, ya makanan pedas tidak menyebabkan wasir. Tapi begini, memang ada yang kita bilang hipersensitif. Pada beberapa pasien, itu kalau makan yang, dia memang udah ada wasir sebelumnya. Pada makan yang pedas dia merasa lebih panas. Dok, saya kok habis makan pedas rasanya panas, bisa. Tapi itu hipersensitif, tidak secara langsung tadi menyebabkan timbulnya wasir tadi. Jadi dok, BAB itu kalau dipaksakan juga kalau misalkan kita kayak minum obat atau minum, sekarang kan lagi musim teh-teh untuk diet yang dipaksakan untuk sering banget, BAB itu juga bahaya ya dok? Ya sebenarnya begini, bisa untuk kesempatan pertama, tapi nggak boleh sering-sering. Karena itu kan zat kimia juga, kita minum macam-macam kan. Yang penting apa sih masalahnya, kenapa kita susah buang air besar, itu yang penting tadi. Kalau tadi karena kurang geraknya, kurang makan sayur buahnya, kemudian tadi karena kurang minum, ya itu dulu diperbaikin dulu gitu. Jadi memang benar. Jangan ada bisa dipaksakan. BAB nggak bisa dipaksakan. Perasaan pun nggak boleh dipaksakan. Dokter Vito. Oke, ini ada lagi mitos. Wasir dapat terjadi jika sering duduk di lantai yang dingin. Nah, ini udah pasti tidak. Tapi sekali lagi memang faktor risiko pada orang-orang yang sepanjang hari duduk itu juga bisa beresiko untuk terjadi wasir. Oleh karena itu dianjurkan jangan mager ya dok ya. 2 jam, kalau bisa berdiri 15 menit. Kita juga nih kalau duduknya jangan kelamaan juga nih. Karena banyak, oleh karena itu kan salah satu syarat mungkin kalau mau masuk ABRI atau polisi itu syarat-syaratnya dia nggak boleh kena wasir. Kenapa? Karena tugasnya kan berdiri dalam waktu lama. Nah, berdiri waktu lama ini pun juga bisa menjadi faktor resiko gitu ya. Jadi nanti kita udah lama ntar duduk ya, jangan. Soalnya nanti kita ngomongin wasir, kita kena wasir. Tenang, cuma sejam dok. Selanjutnya ini ada mitos, yaitu hanya orang lanjut usia yang mengalami wasir. Ini juga tidak. Tapi memang disebutkan semakin tinggi usia semakin beresiko untuk kena wasir. Tapi kita mesti informasi umumnya banyak. Artinya memang disebutkan sampai umur 50 itu 50% kena. Makin tinggi usia makin kemungkinannya kena. Karena apa? Karena cenderung kan kalau kita orang tua itu kan udah geraknya udah susah karena udah lutut udah sakit misalnya, ya kan. Kemudian juga mungkin juga minum juga jadi males, ya kan. Nah, inilah bahwa orang tua memang beresiko untuk susah buang air besar. Ya dok, seberapa bahayanya kah penyakit wasir ini sendiri sih dok sebenarnya? Ya, berbahayanya adalah tadi itu, kalau dia bolak-balik akhirnya infeksi, ya kan, itu satu. Kemudian juga ada pasien saya, perdarahannya terlalu besar, ya terlalu banyak begitu sampai HB-nya ngedrop. Ada juga pernah seperti itu, jadi HB-nya tuh turun. Oh gitu. Ya, jadi anemia, datang udah pucat. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, dilakukan kolonoskopi, cuman karena ambien saja. Nah, jadi itu tadi tuh, jadi bisa dari yang ringan sampai dengan yang berat. Jadi sekali lagi nggak boleh dianggap remeh nih masalah wasir ini. Oke, ini ada lagi nih dok, mitos seputar wasir. Wasir dapat sebabkan kanker. Ya, jadi wasir nggak ada hubungannya sama kanker. Tidak ada hubungannya. Cuman saya mesti sampaikan, ya ada beberapa pasien juga itu memang ada wasir di bawahnya. Nah, ya, dia pasien perdarahan. Kemudian saya lakukan kolonoskopi, ternyata 15 cm dari lubang dubur itu kita temukan adanya kanker. Nah, jadi itu sekali kalau memang ada perdarahan, berat badan turun, apalagi ada resiko dengan kanker, sebaiknya diteropong aja. Mungkin pada saat diteropong pertama kelihatan ambeien, tapi pada saat kita masuk lagi ada kanker gitu loh. Jadi ini tadi nih, wasir tidak menyebabkan kanker, tapi wasir bisa terjadi bersamaan dengan adanya kanker. Jadi harus waspada kalau ada pendarahan dari bawah ya. Perdarahan dengan tanda-tanda alarm misalnya. Tanda alarmnya apa aja? Tanda alarmnya tadi misalnya umur sudah di atas 60 tahun. Umur di atas 60 ya kan? tahun. Kemudian berat badan turun misalnya, kemudian ada faktor keluarga dengan riwayat kanker usus besar misalnya. Nah, ada lagi yang penting, kebiasaan makan daging-daging merah tidak disertai dengan sayur-sayuran, itu juga faktor resiko. Jadi kalau ada pasien-pasien atau masyarakat dengan keluhan-keluhan seperti itu harus dicek, jangan-jangan udah terjadi sesuatu. Ya, betul. Jadi semua harus lebih waspada ya. Oke, selanjutnya ini ada lagi dok, wasir adalah penyakit kambuhan. Sekali wasir nanti lanjutnya nextnya wasir lagi. Iya, karena kan tadi gini, karena wasir ini adalah
suatu akibat dari sebab. Ya kan? Ada beberapa pasien saya diobatin atau disuntik, kita kan ada tekniknya, bisa disuntik, bisa diikat atau mungkin dioperasi. Ada pasien saya 2 tahun dioperasi kambuh lagi. Kenapa? Karena gaya hidupnya nggak berubah. Nggak mau makan sayur-sayur buah-buahan. Senang banget dengan susah buang air besar. Ada juga itu pasien. Ada senang dok saya buang air besar cuma sekali seminggu. Makanya itu tadi ada yang kayak begitu. Jadi susah BAB itu senang banget, itu nggak boleh. Ya karena itu tadi bisa beresiko. Jadi kalau kita tidak waspada, walaupun sudah diobatin, maka dia memang akan kambuh lagi wasirnya. Jadi kembali ke lifestyle-nya. Gaya hidup. Bisa diubah. Iya, Kita mengobati nggak akan ada habisnya. Itu pencegahan lebih bagus daripada pengobatan. Ya. Yang berikutnya ada juga orang yang lagi hamil dan akhirnya wasirnya baru ketahuan timbul. Nah akhirnya orang berusaha menghubung-hubungkan bahwa oh ini wasir nih hubungannya sama kehamilan dok. Ya jadi gini, memang kan gini, kita bicara soal kan pertama adanya janin ya pada itu. Nah itu memang memberikan tekanan pada bagian bawah dari area panggul. Daerah panggul kita ya. Kita bilang poros usus kita itu daerah anus. Nah ini tekanan-tekanan ini membuat memang bisa saja tuh tadi yang memang sudah ada bakat untuk terjadinya wasir tadi keluar tuh wasirnya gitu. Jadi memang berapa pasien tuh bersamaan bisa atau memang pada saat proses melahirkan sendiri mengedan. Nah, mengedan itu kan dia paksa itu buang air besarnya keluar misalnya, itu juga memaksa bisa menginjus keluarnya tadi si ambeien tadi itu, si wasir tadi itu. Jadi wasir ini sebuah bentuk gitu ya? Iya, suatu rangkaian pembuluh darah sebenarnya. Pembuluh darah, ya kan tadi karena tekanan segala macam, dia akhirnya keluar. Jadi kita bilang bantalan, jadi bantalan pembuluh darah sebenarnya dia keluar gitu loh. Jadi ya tadi tergantung faktor risikonya. Ya kalau gaya hidup kita sehat, ya nggak ada masalah. Bagaimana nih, apakah setiap ibu-ibu hamil kena wasir? Nggak juga. Ya kembali lagi, kan banyak ibu-ibu Ibu Abdurrahman hamil pertama tuh males bergerak sedikit, gue lagi hamil, jadi akhirnya nggak mau bergerak, itu bahaya. Yang nggak hamil juga kadang-kadang malas bergerak. Nah itu dia. Dokter kita curhat ya. Enggak. Nah satu ini saya kita pengen membahas bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur terkena wasir, gimana cara penanganannya. Saya panggil dulu Dokter Ardi, seorang spesialis bedah. Nah, Dokter Ardi. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana penanganan wasir ini, kita akan break dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat. Dokter Ardi, spesialis bedah. Namun sebelum kita berbincang-bincang nih dok, sudah ada masyarakat yang ingin bertanya, berkonsultasi dengan dokter langsung melalui laman Facebook kita. Ini dia. Kenalkan, nama saya Ahmad Sita, umur saya 20 tahun. Saya mau nanya nih dok, apabila wanita hamil kena wasir, apakah bisa melahirkan normal? Dan jika melahirkan normal, efek sampingnya apa ya dok? Terima kasih. Oke, itu tadi dok. Apakah wanita hamil dengan wasir bisa melahirkan normal? Ya, pada dasarnya seperti udah jelaskan dokter Ari tadi kan, biasa ada wanita yang baru muncul wasirnya ini pas hamil. Jadi ini kan seperti jelasin tadi, janinnya itu bisa menekan pembuluh darah yang besar, sehingga akibatnya ya bagian bawah itu kaki termasuk ke daerah anus ini bengkak semua. Pertanyaan kalau bisa melahirkan normal atau tidak, ya tergantung stadium hemoroidnya ya, atau wasirnya. Tapi umumnya bisa. Kenapa? Karena begitu bayinya udah lahir, umumnya ambeiennya ini bisa hilang sendiri. Jadi ya kita harus evaluasi keadaan sebelum operasi dan apa butuh dioperasi atau tidak gitu. Oke, berarti bisa saja ya dok, tergantung stadiumnya. Nah, berbicara dulu tentang stadiumnya nih. Stadium wasir atau hemoroid gitu, bagaimana dok? Ya, kita kenal kan ada wasir
dalam atau interna dan wasir eksterna atau hemoroid eksterna. Yang umumnya kita klasifikasi berdasarkan stadium itu wasir yang bagian dalam. Jadi pembuluh darah yang di dalam itu keluar itu seberapa besar. Umumnya orang Indonesia ya, misalnya teman-teman kita yang malu ngaku itu biasanya setidaknya stadium 1 atau 2. Jadi stadium 1 itu biasa keluhannya kita nggak ngelihat ada benjolan, cuman kok kadang-kadang waktu BAB suka ada darah dikit gitu. Kita kan nggak nyadar, kadang kan langsung di flash gitu kan. Yang kedua tuh umumnya pas waktu kita setelah selesai BAB kan kita bersihin. Bersihin tuh teraba. Kok ada benjolan dikit nih. Tapi setelah cebok benjolannya bisa masuk sendiri. Nah, yang ketiga lebih parah lagi. Jadi kalau misalnya benjolannya udah keluar, kita harus bantu masuk pakai tangan. Kalau nggak bisa masuk sama sekali. Oke, berarti stadium yang terakhir adalah yang stadium terakhir biar kita masukin pakai jari pun nggak bisa gitu. Nah, sudah parah banget ya. Oke, jadi ini penting sekali untuk memang nggak asal aja ya. Kadang-kadang mesti diperhatikan juga kalau habis buang air besar ya. Kadang-kadang kan kita habis flush kita pikir yang berlalu biarlah berlalu gitu. Jadi nggak ada yang perhatiin lagi. Nah, kita ada penonton, saya pikir pasti ada yang mau bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya mengenai apakah bagaimana menangani kalau sudah terlanjur terkena wasir mungkin atau apa? Ya, Dok. Saya oh ya, silakan. Oke, silakan. Nama saya Lina, usia saya 38 tahun. Apakah yang wasir itu harus secepatnya dioperasi? Oke, ya. Apakah wasir itu harus secepatnya dioperasi? Terima kasih, Mbak. Jawab. Jadi kalau pertanyaannya umum harus langsung dioperasi atau tidak? Tidak. Jadi ini bukan kondisi yang gawat darurat, kecuali kalau tadi sudah stadium 4 dan kita udah bantu masukin nggak bisa. Itu resikonya usus yang keluar itu bisa mati jaringannya. Nah, itu harus kita tangani segera. Entah kita masukin atau gimana. Umumnya pada stadium 1, 2, dan kadang-kadang 3 itu dengan modifikasi lifestyle pun stadiumnya itu bisa berkurang. Jadi kalau misalnya kita makan makanan yang ada serat, umumnya pasien yang tadinya kita rencanain operasi kalau udah mengecil biasa pasien juga bilang, dok nggak usah dioperasi deh, udah enak gitu. Ada nggak sih dok kemungkinan wasir itu akan keluar dengan sendirinya gitu dok? Keluar maksudnya copot gitu? Iya, nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Ya itu tetap harus ada tindakan ya dok? Tetap harus ada tindakan. Oh ya, kecuali yang tadi ibu melahirkan itu mungkin terdorong oleh si bayi itu ya. Itu akibat pembuluh darahnya kan lebar. Kan tadinya yang kecil gini, terus dipaksa lebar karena tekanan tinggi. Oke, tadi sebenarnya Dokter Ardi tadi sudah menjelaskan sih sebenarnya bagaimana mengenai stadium-stadium atau keparahan dari hemoroid atau wasir tadi sebenarnya ya. Tapi mungkin singkat aja supaya lebih cepat dipahami oleh masyarakat secara umum, yang mana yang harus diwaspadai tadi? Yang harus waspadai itu adalah kalau udah stadium 3. Ya, atau misalnya yang tadi dirasa? Yang tadi dirasa misalnya kok ada benjolan keluar gitu. Kita harus bantu masukin dengan jari. Kalau nggak akan bisa masuk sendiri. Oh ya, oke. Jadi kalau udah kayak gitu memang harus segera diperiksakan dengan lebih lanjut ya. Iya. Nah, di antara penonton masih ada yang mau nanya lagi nggak? Aku rasa seperti tadi kita sudah bilang ya, kadang-kadang orang mungkin hal ini kadang-kadang entah nggak ketahuan atau orang malu mengakuinya kadang-kadang. Nah, mungkin kembali ke Dokter Ari dulu ya. Dokter Ari kan tadi Dokter Ari udah mengatakan bagaimana tadi orang-orang yang punya wasir itu mengenai gaya hidup tadi Dokter Ari ya. Nah, sekarang apakah ada hubungan dengan misalkan makanan-makanan yang mereka bisa dianjurkan untuk mencegah supaya wasir ini terjadi? Iya, jadi tadi saya bilang bahwa kenapa dia mengalami wasir tadi nih penyebabnya ya. Jadi bisa tadi karena penyakit sistemik, karena memang kan dihubungin tadi Dokter Ardi bilang ini tekanan segala macam. Jadi pada pasien-pasien dengan misalnya kita bilang penciutan liver, akhirnya dia pembengkakan di perutnya, itu juga bisa menyebabkan pendorongan pada pembuluh darah di anus tadi timbul itu. Tapi kalau tadi nih timbulnya wasir itu karena susah buang air besar, nah ini yang kita bisa cegah. Nah kemudian juga kebiasaan, kadang-kadang kita senang tuh berlama-lama di WC sambil megang handphone segala macam. Punya gambarnya juga nih kalau salah nih. Nah itu tadi itu nggak boleh sebenarnya, karena kan dia ngedenin, tahan dulu nih tanggung nih. Nah begitu, nah itu. Jadi kalau kita memang buang air besar, ngeden udah lepasin aja. Jangan lepaskan ya dok ya. Jadi benar kalau mau buang air besar tuh niatnya benar-benar buang air besar. Jangan bawa yang macam-macam. Nanti akhirnya ininya nggak keluar, ini juga belum selesai ya udah. Nggak ada jadi penyakit ya dok. Asal itu dibuang pada tempatnya. Oke. Nah, tadi mengenai apa saja yang dioperasi. Seringkali orang-orang itu takut operasi. Jujur saja memang sebagian besar orang mengalami kalau dibilang ini harus operasi takut. Dokter aja kadang takut juga dioperasi. Nah, tapi kita perlu memberikan pengertian kepada masyarakat, Dokter Ardi, sebenarnya apa sih yang dioperasi? Bisa kita lihat ke gambar ya? Boleh. Yuk.
Kita lihat sebentar ke gambar, ada gambar di mana ada tampak gambar hemoroid itu. Sini Dokter Ardi. Ya. Nanti kita lihat sebenarnya bantalan yang tadi dibilang ada pembuluh darah yang melebar itu tadi, itu sebenarnya yang sebenarnya bisa diikat atau mungkin di di operasi tadi itu ya. Mungkin Dokter Ardi bisa secara singkat dan umum saja bisa menjelaskan apa yang dilakukan sebenarnya. Ya. Jadi seperti saya jelaskan tadi ada wasir yang dari dalam dan di luar. Yang biasanya umumnya paling sering kita operasi itu adalah wasir di bagian dalam. Jadi kalau misalnya dia udah stadium 3, tadi dia udah keluar, jadi bagian yang benjolannya itu bisa kita eksisi atau kita potong keluar. Kemudian bagian mukosa atau bagian licin dari usus itu kita sambung kembali. Cuman ada beberapa pasien yang misalnya datang, dia cuman stadium 1 nih, keluhannya berdarah aja. Nah itu bukan kandidat yang cocok untuk operasi, jadi itu hanya kita klip aja cukup gitu. Coba cara ini ya. Nah contohnya ini adalah hemoroid atau wasir yang eksterna, dan ini adalah interna. Jadi kita bayangkan kalau misalnya yang ini dia keluar dari garis kulit seperti ini. Umumnya pada saat kita membersihkan setelah BAB pasti bisa terasa. Oke. Nah kalau misalnya udah keluar, kita nilai dulu ini bisa masuk sendiri nggak? Selama dia bisa masuk sendiri, umumnya dengan mengubah pola makan kita dan pola BAB ya, jangan berlama-lama di kloset. Umumnya dia bisa hilang sendiri. Gitu. Jadi ini lubang dubur ya, harus dijelaskan dulu tadi. Ini lubang dubur ya, nggak semua tahu dan ya. kalau misalkan tadi memang sudah sampai keluar darah tuh dari mana yang darahnya keluar sebenarnya? Ya, umumnya darah yang keluar di sini. Seperti ya kita ketahui tadi, ini sebenarnya adalah bantalan pembuluh darah. Jadi secara kondisi normal pun wasir ini ada. Wasir ini ada dia untuk membantu sebagai bantalan kotoran untuk keluar. Karena trauma jadi atau gesekan yang terus-menerus dengan kotoran yang keras, dia kan lama-kelamaan akan cedera. Di situ dia akan timbul radang dan kemudian makin lama makin besar. Nah ini sebenarnya yang ditanya, kan orang suka nanya juga, kalau misalkan dioperasi, itu sebenarnya sakit nggak sih? Iya, itu karena banyak sekali dong pasien-pasien kita ya yang bilang, kalau saya nggak mau operasi wasir, karena dibilangnya kalau dilihat di Google nih, wasir itu adalah salah satu operasi tersakit di dunia. Nah, betul atau tidak dok? Itu kan katanya Google ya. Google. Ya, kalau kita telusuri literatur yang ada sekarang ya, dibandingkan dengan teknik yang dulu. Dulu itu kalau orang operasi seperti ini ya benar-benar harus dipotong dengan pisau ya, maaf ya. Kemudian dikeluarkan, jahit. Umumnya orang masih akan mengeluhkan nyeri dan sering gatal gitu kan. Jadi kepuasan pasien tidak baik gitu. Cuman dengan teknik yang baru sekarang, contohnya dengan yang kita sebut stapler ya. Stapler ini sangat simpel, operasinya tidak sampai setengah jam selesai. Besoknya pasien bisa langsung beraktivitas kembali tanpa rasa nyeri. Oh jadi ya itu tadi ya, memang kalau misalkan waktu lagi di bius awalnya mungkin pasti sakit sedikit ya. Tapi tentu tidak seperti yang operasi zaman dulu-dulu yang dikatakan oleh Mbah Google tadi itu ya. Nggak sesakit hati kan ya dok? Itu kayak lebih sakit tadi itu. Jadi lebih baik sakit sebentar aja ya dok ya, daripada sakit untuk sepanjang hidup atau selamanya. Apalagi kalau ternyata nanti sampai timbul komplikasi tadi, sampai misalkan memang lebih berat, pendarahan terus-terusan, lemas malah ya, sampai mungkin terjadi ususnya bisa kejepit juga tadi dokter Ardi bilang ya. Sekali. Nah, kita kembali duduk di sofa lagi ya. Soalnya takut wasir kalau kelamaan berdiri. Dokter Ari, apa yang terjadi? Ini tadi juga sempat sudah sedikit sekali dibahas, tapi apa yang terjadi jika pasien wasir ini menolak operasi? Ya, jadi selanjutnya akan seperti apa nih? Ya, yang paling masalah kan tadi tuh dalam kondisi kejepit di pembuluh darah itu yang akhirnya kan jaringan yang terjepit itu akan mati. Kalau udah mati begini infeksi biasanya. Saya ada beberapa pasien itu nggak mau dioperasi karena infeksi meradang. Tetap akhirnya kasih antibiotik, ujung-ujung mesti dioperasi juga karena nggak mungkin dia gitu ya. Jadi tapi memang tadi itu masih ada yang kalau kebetulan memang sebenarnya belum sampai grade 4, masih grade 3 itu masih ada harapan. Tapi kalau udah grade 4 udah deh. Dan itu sakitnya minta ampun loh. Terjepit begitu. Ini saya memang nggak pernah ngerasain, tapi saya bisa lihat ekspresi pasien bagaimana kalau dia kesakitan begitu gitu ya. Jadi terpaksa kita harus ngasih obat penghilang rasa sakit. Biasanya kalau udah sakit gitu, gimana Pak mau dioperasi? Nyerah dok, saya operasi gitu biasanya. UUD dok, ujung-ujungnya dioperasi. Dioperasi. Biasanya kalau masih belum sakit dia masih nawar. Tapi kalau udah kesakitan, udah segala macam,
angkat tangan dia. Daripada seterusnya. Iya, nggak nyaman. Belum lagi infeksi. Kalau udah infeksi udah tambah susah. Dokter bedah juga kalau operasi lebih susah ya dokter Ardi ya kalau udah sampai infeksi begitu. Nah, sebenarnya sudah cukup mengerikan seperti gambaran mengenai orang kalau wasir ini berlanjut. Nah, kita bisa lihat sekarang bagaimana cara kebiasaan yang betul yang tadi selalu disebut-sebut oleh dokter Ari, kalau kita misalkan buang air besar, yang seperti apa ya, posisinya seperti ini ya. Jadi ada posisinya juga ternyata yang benar gimana. Coba lihat di sini ya, caranya. Oh my God. Ya, jadi sudutnya membentuk 35 derajat kira-kira, ya nggak perlu diukur banget sih sebenarnya ya, kira-kira aja. Jadi di bawahnya ada tatakannya. Jadi kalau kita duduk, ada tatakan di bawah supaya membentuk sudut seperti ini. Ini dokter Ari mungkin bisa bantu menjelaskan kenapa mesti seperti ini, dok. Ya, jadi mungkin saya aja ke depan ya, bahwa sebenarnya memang ada otot ya yang membuat otot di bagian bawah itu yang kalau posisi duduk begini dia tidak dalam keadaan lurus. Tapi kalau yang normal itu memang kita BAB kita tuh jongkok. Kalau kita jongkok begini itu jadi lurus, jadi langsung gampang banget keluarnya. Jadi lebih lancar ya untuk gini ya. Nah sekarang ya dok, zaman sekarang kan susah nyari WC jongkok ya kan. Akhirnya kita pakai WC duduk. Nah kita akalin aja sehingga posisinya seolah kita ini nggak ada ininya sih ya. Kalau ada beneran saya bisa contoh ini. Tapi kira-kira lah ya. Gitu ya, Dok? Kira-kira gini ya. Nah kira-kira ini begini, ininya di maju sedikit. Akhirnya, nah intinya adalah poros tadi itu, otot tadi itu jadi lurus sehingga plek gampang. Tujuannya adalah dengan kita merubah posisi, buang air besar itu lebih gampang. Sebenarnya gini, coba deh, kita juga bisa belajar kok, latih gitu ya. BAB normal, tapi coba cari posisi tertentu yang kok gampang banget. Nah di situ, di posisi gampang itulah sebenarnya posisi yang benar. Posisi wena. Ya, jadi besok pagi ibu-ibu yang di sini cobain deh kalau nggak percaya. Iya, benar. Oke, jadi ini sebenarnya karena tadi berhubungan sama tadi saluran dan otot tadi itu ya. Benar. Jadi kalau misalkan berhubungan dengan ini juga, kadang-kadang tadi orang cenderung mengejan ya kalau misalkan. Iya betul. Ya, jadi sebenarnya begini, kalau posisi duduk begitu, tadi ada bahagian yang mesti belok dulu. Nah, kadang-kadang dengan belok begitu kita maksakan untuk mengejan. Nah, kalau prinsipnya kalau kita mengejan dan lama-lama mengejan itu juga memaksa si pembuluh darah itu keluar. Nah, jadi itu tadi salah satu resikonya kalau buang air besar jangan sampai mengejan lama. Bagaimana mensiasatinya? Tadi itu pada saat pagi-pagi misalnya pagi bangun minum 2 gelas air hangat. Pada saat ngajakin udah jangan ditawar-tawar lagi, langsung ke belakang gitu loh. Nah ini kadang-kadang bukan karena gini, kalau kita misalnya nggak kita paksain keluar itu bisa lupa dia, bisa hilang lagi. Karena itu ada panggilan alamnya sebenarnya ya. Gitu, lupa lagi, nahan lagi kan akhirnya. Udah lewat 1 hari, lewat 2 hari, lama-lama udah akhirnya kita termasuk orang yang nggak bisa buang air besar. Nah satu lagi nih sebenarnya yang sering orang juga lupakan adalah bahwa kita punya irama sebenarnya ya, irama bioritma ya. Jadi memang ada waktunya tiap pagi itu sudah dipanggil tadi itu panggilan alam. Nah seringkali kadang orang mungkin karena buru-buru atau mungkin waktu kerja yang tidak teratur sehingga mereka melewatkan panggilan alam tadi. Nah sekarang mungkin gimana tipsnya gimana dokter? Ya kalau saya sih biasanya begini, pagi-pagi ya bangun tidur. Ya tentu kalau yang muslim sholat dulu ya kan, udah gitu minum air hangat 2 gelas, gerak-gerak sedikit ya, akan ada panggilan itu. Merasa kita bilang kolik ya, ada rasa mules, nah pada saat rasa mules silakan. Tapi memang ada beberapa orang karena udah tadi itu udah kepikiran nih sibuk lupa. Tapi ingat nanti pas lagi sampai di kantor mesti buang air besar. Karena kalau kita lewatkan 1 hari, akhirnya tubuh kita itu, usus kita tuh jadi terlatih untuk tidak buang air besar setiap hari. Sebenarnya ini perlu latihan ya, untuk anak-anak pun juga dilatih, makanya kan suka ada di di supermarket tuh dijual untuk latihan tuh tujuannya ke situ. Jadi anak-anak tuh dilatih buang air besar setiap hari. Kalau udah teratur buang air besar itu gedenya juga gampang gitu loh. Nah itu hal yang penting memang. Jadi simple sebenarnya buang air besar, tapi ternyata harus dilatih. Nah, berarti hal hidup sehat itu diawali dari hal-hal yang sederhana. Juga tentunya dengan makan makanan yang sehat, ya, dengan orang makan sayur, teratur dan makan buah supaya banyak serat dan lancar ya. Mungkin Dokter Arlin bisa tambahkan, Dokter Arlin. Oke, nah terakhir mungkin kita butuh tips dari spesialis bedahnya nih, dari Dokter Ardi. Silakan dok. Ya, untuk tips sebagian besar tadi udah dikemukakan Dokter Ari ya. Jadi ya kita jangan berlama-lama di toilet. Makan makanan yang tinggi serat dan posisi tadi seperti udah jelaskan Dokter Ari. Sepertinya itu udah cukup sih untuk menjaga. Sudah cukup jelas. Berarti Dokter Ari lebih bagus ini dong, buang air besarnya dengan posisi jongkok dong dibanding duduk. Sebaiknya memang anjurannya seperti itu. Cuman kalau sudah orang tua
lututnya sudah pegel-pegel, artinya sudah ada pengapuran di lututnya, itu nggak bisa lagi jongkok. Bukan, bisa jongkok, bangunnya nggak bisa, repot. Nah, itu bisa diperhatiin. Oke, dokter Ari, kita duduk lagi, Dok. Udah terlalu lama berdirinya, Dok. Sudah cukup jelas ya tentang wasir, sudah cukup jelas ya? Sudah, so pasti. Oke, terima kasih banyak Dokter Ari, terima kasih banyak Dokter Ardi, terima kasih banyak Dokter Andini. Ya, dan kita sekarang masih ada lagi info sehat. Kita saksikan sesaat lagi, tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat.